Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Polina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Stefanus Advent Novianto SY yang biasa kita sapa dengan nama Romo Advent. Halo Romo, apa kabar? Baik Ibu. Puji Tuhan, Romo sehat ya? Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Advent. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur padamu. Pada hari ini kami masih Engkau lindungi dan Engkau bimbing. Berkatilah pula seluruh langkah perjalanan hari ini, agar kami senantiasa dapat memuliakan nama-Mu di dalam seluruh aktivitas hidup kami. Dan secara khusus hari ini, dampingilah kami untuk bisa membuka pintu hati kami, di mana kami letih, lesu, sebagaimana bacaan yang kami renungkan hari ini, kami bisa rendah hati untuk memohon Engkau masuk ke dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan akan datang dan tidak akan berlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Rabu tanggal 12 Desember 2018 merupakan Pekan Advent yang kedua. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari bacaan dari Kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai dengan 31. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai dengan 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Advent akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani, di mana dalam segmen pertama ini kita akan membahas bacaan yang pertama nih Romo. Ya. Nah, dari bacaan yang pertama tadi Romo, pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan di sini sebagai awal permenungan kita di hari ini? Bacaan pertama dari Yesaya dan Injil. Ini Yesaya ingin mengantar kita semua untuk melihat siapa Allah itu. Oleh karena itu Yesaya membuka pertanyaan yang bisa kita jawab sudah sebenarnya. Siapakah kalian hendak menyamakan aku? Siapakah yang setara dengan aku? Dan itu berarti kita bisa menjawab. Yesaya ingin mengatakan kepada audiensnya, Tuhan itu lebih besar dari apapun. Yeah. Oleh karena itu, nanti di baris berikutnya, kita disuruh menjadi orang yang bijaksana, mengobservasi bintang ke atas. Seperti halnya kalau kita jalan-jalan ke gunung atau ke laut, betapa luar biasanya Tuhan. Dan kita melihat Allah itu maha kuasa. Di sini Yesaya ingin menunjukkan kepada kita, Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Begitu Ibu. Dan di sini Romo kita mengatakan itu tadi Romo mengatakan di sini sesuai dengan apa yang di dalam ini, sebab Dia itu maha kuasa dan maha kuat ya Romo. Betul. Ya. Nah, selain itu Romo, Nabi Yesaya juga ingin menyampaikan apa untuk kita semua di sini? Menyampaikan apa? Yang pertama, bahwa kita ingin ditunjukkan. Kalau kita berpaut pada Tuhan dan mengatakan, mengamini Tuhan itu maha kuasa, kita diajak untuk membuka hati kita. Membuka hati kita, membiarkan Allah itu datang ke kita. Oleh karena itu di sini dikatakan, kalau seandainya Tuhan itu nggak akan pernah lelah loh. Tuhan itu tetap bekerja bagaimanapun kita berada. Ia akan memberikan kita kekuatan. Di sini di Injil Yesaya itu memberi afirmasi, Tuhan itu sudah maha kuasa, maka Ia tidak akan pernah lelah untuk mendampingi anak-anaknya. Ini peran serta dari kacamatanya adalah kacamata Tuhan, gitu ya. Tapi yang di Injil Matius kacamatanya dari kacamata manusia. Jadi dua kacamata ini bertemu
dan akhirnya menimbulkan pengalaman dicintai dan mencintai. Begitu Ibu. Jadi berharap pada Tuhan ya Romo ya. Iya. Sehingga kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, begitu ya Romo ya. Betul. Dan di sini juga Romo bisa saya tanyakan Romo, yang di ayat ini Romo, yang ada Raja Wali nih Romo. Kenapa di sini seperti Raja Wali yang dipakai sebagai perumpamaan nih Romo? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ya. Raja Wali itu binatang atau burung yang gagah. Seperti ada lagu, aku terbang tinggi bagai Raja Wali. Itu adalah sebuah ungkapan bahwa anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, itu kalau dia sudah mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan kuat, aku berpaut padanya, dia itu seperti Raja Wali yang tangguh nanti. Karena yang bekerja pada dirinya bukan lagi dirinya, tetapi Allah sendiri yang mampu membuatnya terbang melintasi seluruh samudra. Dia akan sekuat itu, bukan sekuat burung pipit, tapi sekuat Raja Wali yang daya jelajahnya jauh, tinggi, dan lama. Jadi hidup bersama Tuhan itu tidak berarti tanpa penderitaan juga kan Romo? Betul. Bisa coba Romo jabarkan? Ya, hidup bersama Tuhan itu Paus Fransiskus 2 hari lalu dalam khotbahnya di Santa Marta mengatakan, cross and suffering, salib dan pengorbanan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk bisa menemukan Tuhan, kadangkala kita diberikan pengalaman percobaan. Seperti contoh, saya punya pengalaman waktu di novisiat di Girisonta. Saya harus berjalan kaki 400 km dari Girisonta, Temanggung, Sendang Sono, Dieng, lalu lewat Kertek, sampai ke Semarang, balik lagi ke Girisonta. Di sana kaki saya lecet-lecet, harus meminta-minta makanan, harus meminta minum sama orang, meminta tempat tinggal. Tetapi satu hal yang bisa saya pelajari, Tuhan itu sangat murah hati. Dia berkarya lewat orang-orang yang saya temui. Yang membuat saya berkesan adalah pengalaman di Dieng. Saya berdua dengan teman saya, Romo Adri, yang sekarang juga sudah tabisan. Kita berdua berjalan, bermalam di sebuah rumah keluarga muslim yang sangat sederhana. Mereka tidak terlalu curiga dengan kami. Dan mengatakan, dari mana Mas? Saya dari Sendang Sono habis ziarah. Ini sebagai wujud laku tapa kami jalan kaki. Bolehkah kami menginap di sini? Boleh. Lalu malam harinya kami disuguhkan makan malam ayam dari rumahnya sendiri, dia potongkan. Malam harinya saya menggigil karena dingin, gak bawa jaket, gak bawa selimut. Saya terbangun pura-pura tidak melihat, tapi ibu itu memberikan jaket dan selimut ke saya. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, bahwa kemurahan hati Tuhan itu dapat kita jumpai di dalam banyak orang. Dan dari pengalaman itu saya belajar untuk lebih murah hati juga. Karena orang-orang sederhana itu mengajarkan bahwa cinta dan pengorbanan itu ya demikian. Saya belajar mengenal Yesus juga di sana. Begitu. Jadi memang kita harus selalu berharap dan selalu melihat Tuhan itu sebagai pemimpin kita ya Romo ya? Betul sekali. Ya. Kadangkala kita menyalahkan Tuhan memang ya Ibu ya. Tuhan, kamu kok berbuat demikian padaku? Tetapi ada yang salah. Kita tidak pernah menyertakan dia di dalam seluruh keputusan hidup kita. Tiba-tiba setelah kita memutuskan, kita salah, Tuhan yang disalahkan. Itu nggak fair. Ada lompatan yang jauh. Keputusan kita tidak pernah
kita tidak pernah berdoa untuk mengambil keputusan, Ya. tiba-tiba Tuhan yang disalahkan. Harusnya kita menyertakan Tuhan sejak awal. Segala pergulatan, keputusan kita, pengambilan keputusan kita, pasti keputusan akan berbeda. Iya. Begitu. Memang sering kita dikaitkan, kalau kita lagi kesusahan, sering kita kaitkan dengan kenapa Tuhan tidak menyertai aku, Iya. begitu ya Romo ya. Dan itu sekarang juga sering terjadi Romo Betul. pada masa sekarang ini. Betul. Demikian juga keterkaitannya dengan bacaan dari kitab Yesaya hari Iya. ini ya Romo ya. Iya. Ini menggambarkan apa ini Romo? Apakah bangsa Israel keluar dari pembuangan? Ya, demikian. Mereka sedang mengalami struggle ya. Mengalami kebingungan, keguncangan hati. Tetapi di sini Yesaya ingin menunjukkan pada mereka bahwa kamu itu masih punya Tuhan. Jadi tidak perlu takut dengan segala masalah, Ya. dengan seluruh pergulatanmu. Bahwa aku masih punya Tuhan. Saya punya pengalaman menarik dengan hal ini secara real. Di Tangerang itu paling dekat dengan lapas ya. Ya. Kerasulan kita banyak berkecimpung di lapas kalau pagi hari. Saya secara pribadi tidak melihat mereka sebagai orang-orang yang menakutkan. Tapi saya malah belajar dari orang-orang di lapas itu ya. Mereka orang yang mencari Tuhan sungguh. Ya. Contohnya, bosnya sengaja memasukkan dia ke penjara. Karena bosnya terkait korupsi. Harus ada yang Dikorbankan. ditumbalkan. Ya. Itu dia. Tetapi di dalam penjara dia bergulat. Dan juga menerima. Dan belajar, oh ternyata masih banyak orang lain yang baik denganku. Masih ada Tuhan yang selalu menolong aku. Ya. Saya belajar dari mereka juga. Iya. Dan kalau misalnya kita menyikapi hal yang seperti itu, apa yang sebagai seorang pengikut Yesus, apa yang harus kita yang harus kita lakukan atau respon seperti apa baiknya kepada mereka? Kepada mereka, Ya. kepada mereka orang-orang yang di lapas itu ya, mereka butuh ditemani. Entah kita setiap minggu ya di lapas pemuda bergantian di Dekenat 1 dan 2 Tangerang bergiliran. Ya. Kita mengunjungi lapas wanita, lapas pemuda, lapas anak. Kita misa di sana, lalu memberikan spiritual conversation dan juga rosario bersama, Natalan bersama, doa ekumenis. Dan bagi mereka perjumpaan yang menguatkan adalah perjumpaan rohani di luar dari perjumpaan fisik. Dan Tuhan disitulah yang membuat mereka tetap bisa bertahan Ya. dan survive sambil menunggu waktu mereka lepas. Ya. Jadi terkait dengan itu juga sesuai dengan yang ayat 31 ini tadi ya Romo, Iya. orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru itu Pasti. tadi. Pasti. Ya. Bulan lalu Romo paroki kami, Romo Teguh, kebetulan saya nggak bisa ikut ya. Ya. Romo Teguh mengunjungi Pak Ahok di lapas Ya. Brimob, Makobrimob, karena sepupunya adalah umat kami. Dia mengajak kami sebagai keluarga main ke sana. Ya. Dalam perbincangan dengan Pak Ahok, Romo Teguh cerita, Pak Ahok mengatakan, Pak Romo, di sini saya belajar mengenal diri saya sendiri. Di dalam kesulitan, saya belajar melihat kekuatan dan kelemahan saya. Dan disinilah saya seperti belajar dan bergumul bersama Allah sendiri dan saya dididik oleh Allah. Bagi saya pengalaman Pak Ahok mengatakan itu luar biasa. Dia mengatakan ini seperti retret. Dan itu kekuatan dia untuk maju kembali ke dalam dunia real. Jadi di dalam kesulitan justru kita menemukan yang kita menemukan jati diri kita sendiri. Betul. Dan di situ kita lebih dekat dengan Ya, betul. yang Allah ya. Dan juga minggu ini
minggu kedua adalah di dalam Advent candle itu ya. Itu kan lilin kedua. Lilin kedua itu simbol iman. Lilin pertama simbol hope. Lilin pertama simbol iman. Itu dilambangkan dengan Mary dan Joseph. Maria dan Yosef. Nah, hari ini bacaan-bacaan minggu kedua ini masa Advent sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang iman kita. Berimanlah yang kuat. Oleh karena itu bacaan hari ini juga menyuguhkan hal yang sama. Tuhan itu luar biasa buat kita. Jangan takut, jangan gentar. Kamu punya Tuhan. Selalu bersandarlah padanya. Itu yang namanya juga di sini kan pekan Advent kedua ya pada hari ini ya Romo pekan ya. Advent kedua. Jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi juga Romo Betul. ya. Dan juga untuk selanjutnya ini Romo, mereka berjalan dan tidak menjadi mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi benar-benar Tuhan itu memberikan inspirasi dan semangat untuk kita maju ya. Memberikan energi. Energi ya. Saya pernah mengalami ini saat jalan kaki itu ya. Saya sudah mau nggak kuat merasa. Tetapi tiba-tiba terlintas di dalam kepala saya mami saya. Kaki saya sudah pecah-pecah, itu saya pakai sendal jepit perjalanan peregrinasi itu. Kaki saya sudah pecah-pecah, kulitnya hujan saat itu. Saya sudah merasa give up. Tetapi di situ image ibu saya muncul sambil saya jalan. Ibu saya doakan saya. Nah, doa itulah yang memampukan saya. Habis itu saya nggak tahu kuat lagi gitu loh. Ada ibu saya, ada Tuhan. Dah, jadi sampai akhir finish sampai Giri Sonta lagi 9 hari berjalan kaki. Ya luar biasa ya Romo ya, kekuatan yang kita dapatkan. Tapi kadang-kadang juga orang tidak tidak mensyukuri Romo. Betul. Apapun yang didapat. Jadi harus selalu melihat sesuatu yang besar aja Tuhan itu datang. Padahal dalam hal yang kecil juga kita harus bersyukur bahwa Kita Tuhan bisa selalu menyertai nafas, kita. Begitu. Ya begitu Romo. Terus apalagi yang Romo ingin sampaikan di sini Romo? Yang ingin saya sampaikan, kita bisa masuk ke Injil ya. Ya itu nanti Romo pas segmen kedua. Segmen kedua. Ya. Nah, yang hanya ingin saya sampaikan di sini, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, jangan takut akan seluruh pergulatan hidup kita. Terkadang kita sangat egois, tidak menyertakan Tuhan di dalam seluruh pergulatan kita. Kita merasa paling kuat, bisa menyelesaikan seluruh masalah. Tetapi hari ini kita belajar membuka hati dan belajar rendah hati, membiarkan Tuhan masuk ke hati kita. Let God enter our life. Kalau kita menutup Tuhan, gak akan dia masuk, karena kita belum siap. Oleh karena itu, kita sekarang belajar untuk membuka hati, mensyukuri dan membiarkan Allah masuk di dalam seluruh dinamika hidup kita. Biarlah karya Allah dan manusia ini bekerja bersama-sama, sehingga apa yang kita lakukan seiring dengan Dia. Sebagaimana Maria yang menjadi corong iman dari Minggu Advent kedua ini. Maria adalah sosok manusia yang mengatakan yes. Lalu Allah bersatu dengan kemanusiaan. Dan ia patut dihormati dan menjadi ibu iman kita. Demikian Bapak Ibu. Ya, jadi seberat apapun persoalan yang menimpa kita, kita jangan menjadi lemah ya Romo ya. Kuatkan iman dan arahkan pandangan pada Tuhan. Dan sekarang kita akan jeda sebentar ini Romo. Ya, baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Stefanus Advent Novianto SY dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua Romo. Sebelum kita melanjutkan segmen kedua ini, kita membahas Injilnya Romo ya. Tapi sebelumnya bisakah Romo menyampaikan kembali apa yang sudah Romo paparkan dalam segmen pertama tadi Romo? Baik, segmen pertama tadi itu dari Yesaya. Hanya ingin mengatakan Bapak Ibu dan teman-teman, Tuhan itu Maha Kuasa dan kuat. Jadi kita diajak untuk melihat dan mengobservasi bahwa Tuhan itu kuat. Kalau Tuhan itu kuat dan tidak ada yang bisa menyaingi, kita pun akan dikuatkan oleh Tuhan sehingga kita tidak akan pernah letih, tidak akan pernah lesu. Kita bagaikan Raja Wali yang bisa terbang dan kita dikuatkan oleh Tuhan. Bukan karena egoisme kita, tetapi kemanusiaan dan yang ilahi ini bersatu. Jadi kita diajak untuk percaya kepada Allah yang Maha Kuat itu. Begitu ya. Bu Pauline. Dan bacaan Injil hari ini Romo, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Kabar sukacita apa yang bisa kita petik dari bacaan hari ini? Mari sekarang saya akan pelan-pelan menjelaskan bacaan yang hanya 2 ayat ini. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ini adalah sebuah undangan, invitation. Undangan, datanglah kepadaku, kamu semua. Artinya di sini Yesus ingin mengundang kita semua. Datanglah. Jadi ajakan dari Yesus. Dan di sini ada 2 kemungkinan. Kita mau nggak menerima undangan? Atau yang kedua, kita menerima undangan. Ya. Kalau kita menerima undangan, pasti jawaban berikutnya akan ada. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Tetapi kalau undangan ini tidak kita tanggapi, ya kita akan terus mengalami hal yang membuat kita tidak lega. Oleh karena itu bacaan ini ingin menyiratkan. Undangan berarti Allah selalu membukakan hatinya untuk kita. Allah yang selalu membuka tangannya. Tetapi manusia butuh menanggapi juga. Kalau manusia tidak menanggapi, Allah tidak akan bisa bekerja juga. Karena butuh kesadaran dari manusia untuk membiarkan Allah bekerja. Datanglah padaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat. Letih lesu, beban berat. Bapak Ibu, kita semua punya pengalaman luka. Pengalaman luka tidak bisa disembuhkan dengan bersandar pada diri sendiri. Yang ada jika kita bersandar pada diri sendiri, kita mengingat pengalaman luka itu, luka semakin menganga dan semakin bernanah, semakin melebar. Kita semakin marah, kita semakin benci, kita semakin dendam. Tetapi kalau kita membawa Tuhan, Tuhan yang penuh kasih memaafkan kita, kita juga akan pelan-pelan, take time, akan melewati masa itu. Tapi di sini yang menarik lagi, setelah memberikan kelegaan, Yesus malah mengatakan,
Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang. Apakah itu kuk? Tadi saya buka-buka di internet ya. Dalam bahasa Inggris, yoke. Itu biasanya untuk mengapit sapi. Di sini ya. Tetapi dalam versi yang berbeda dari Tarsus.ie dan Loyola Press, yoke itu sangat penting bagi para rabai. Rabai itu pemuka umat ya. Untuk mempersiapkan diri membuka Torah sebenarnya. Jadi ini kuk yang di sini dikatakan ini hal yang paling penting nih. Sebenarnya yoke itu bisa berarti dua. Seperti sapi yang dipasang di sini lalu menggeret sesuatu. Dan juga semacam instrumen yang mempersiapkan kita supaya kita bisa membaca Torah itu ya. Itu kan. Nah, di sini memikul yok, saya rasa di sini lebih tepatnya adalah seperti sapi itu ya. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, di sini yang menarik, kita disuruh memikul yok itu yang dipasang. Tetapi yang lebih penting sebenarnya, belajarlah daripadaku. Karena aku sudah melakukannya dulu, yaitu Yesus. Yesus yang berkorban, Yesus yang sudah memberikan semuanya, Yesus yang sudah sangat maha rahim mencintai banyak orang dengan segala macam mukjizatnya. Dan kita tidak perlu takut akan kuk itu. Karena Yesus sendiri sudah melakukannya. Dan itulah yang membuat kita rendah hati dan lembut sebenarnya. Bapak Ibu pasti punya pengalaman juga. Saya sebenarnya punya. Waktu di novisiat Girisonta, kuk saya andaikan adalah seperti yok itu tuh simbolis aja. Saya kerja sebagai dalam novisiat itu 1,5 bulan. Kerja sebagai kuli bangunan di Pelabuhan Tanjung Perak. Di sana kerjanya membangun rongga-rongga untuk air, lalu memasang paving, mengangkat-ngangkat paving, disuruh-suruh. Bagi saya itu yok. Tetapi dari situ saya belajar bagaimana belajar rendah hati. Seperti Paus Fransiskus mengatakan, humility is originally from humiliation. Jadi kerendahan hati berasal dari pengalaman terinjak-injak gitu ya. Jadi orang yang nggak pernah terinjak-injak, nggak pernah merasa di ini itu, aku rasa nggak akan belajar rendah hati. Orang rendah hati menanggung beban, dia meresapinya, dia menerimanya, itu menjadi rendah hati. Tetapi orang yang tidak pernah mengalami itu tidak akan pernah rendah hati dan lembut. Saya sekarang sangat sensitif sama karyawan. Karena pernah punya pengalaman sebagai karyawan. Jadi karyawan saya kok kasihan begini, udahlah dibantu. Jadi itu ya betul, melembutkan. Kalau kita nggak pernah pengalaman seperti itu, hati nggak pernah lembut juga. Pernah punya pengalaman susah. Yang kedua, waktu frater saya berkarya di Kolese Loyola Semarang. Tahun pertama anak-anak itu disuruh live in, menjadi petani. Habis itu saya minta membuat refleksi. Setelah membuat refleksi, saya membacanya dan saya belajar dari anak-anak. Anak-anak itu anak-anak menengah ke atas. Tetapi disuruh macul, disuruh ngangkatin pari, disuruh ngangkutin jagung. Dan pengalaman itu sampai sekarang membekas. Dan mereka sampai hari ini
masih kontak dengan keluarga di sana, dan menjadi anak-anak yang murah hati dan rendah hati. Itulah maka Cook itu bukan sesuatu yang kita tolak, tetapi beban itu membuat kita lebih rendah hati. Karena kita sudah lewati masa itu, nilai hidup kita akan lebih maju. Lalu selanjutnya, maka hatimu akan mendapatkan ketenangan. Nah, hubungannya adalah habis memakai Cook yang dipasang oleh Tuhan, karena Tuhan sudah melakukannya dulu, kita menjadi rendah hati dan lemah lembut. Kemudian sudah pasti kita tenang. Tenang kenapa? Kita merefleksikan pengalaman berat itu. Pengalaman berat yang tidak direfleksikan akan membuat kita mengatakan Tuhan yang salah. Tetapi pengalaman berat yang direfleksikan dan mengajak Tuhan hadir di dalam pengalaman tersebut akan membuat kita menerima accept. Oh, maksudnya ini tuh. Eureka. Itu dia. Lalu di akhir dikatakan, sebab enaklah Cook yang kupasang dan ringanlah bebanku. Ini sebenarnya sebuah simbolik aja. Segala pengalaman berat, hal yang membuat kita merasa berat, tetapi kalau kita sudah membawa Tuhan, akan terasa enak dan terasa ringan. Sebagai contoh, ada beberapa pengalaman saya sendiri sebelum saya mau tahbisan ya. Ada pengalaman kadang-kala, benar nggak sih saya mau jadi Romo atau enggak? Habis itu ayah saya juga baru kena stroke sebelum saya tahbisan. Ada pergulatan, gimana nih saya anak pertama, harus bagaimana saya? Dan nggak boleh pulang saat itu saya di Manila. Dan saat itu saya punya teman, seorang bruder, orang Guam. Dia menemani saya sambil ngobrol. Advent, lihat pohon di sana. Pohon di sana tetap berdiri ya, dia bilang. Iya, bruder. Meskipun hujan, dia berdiri di sana ya. Iya. Kalau musim panas, tetap berdiri di sana. Musim angin saat taifun datang, dia di sana. Meskipun dia patah rantingnya, dia tetap berdiri. Panggilanmu dan hidupmu secara beriman juga sama. Seperti pohon. Meskipun penuh pergulatan, ranting-ranting patah, dipangkas, kamu tetap berdiri. Tapi ada saatnya nanti, kamu akan tumbuh lagi dan menjadi lebih indah. Dan saya belajar, itu persis yang dikatakan hari ini. Enaklah Cook yang kupasang dan ringanlah bebanku. Karena kita sudah merefleksikan ya. Kalau belum kita refleksikan, terasa berat pasti. Dan saya membayangkan pengalaman itu yang dulu yang berat. Sekarang kalau saya lihat, terima kasih punya pengalaman itu. Itu menjadi modal bagi saya untuk menemani umat. Begitu. Amin ya Romo ya. Jadi di sini Injil Matius ini juga memberikan keteladanan Kristus dan kelegaan jiwa di dalam Kristus ya Mo. Untuk kepada kita semua ini ya Romo ya. Terus di sini juga sekarang kan zaman sekarang ini Romo, prestasi yang populer itu merupakan apa ya? Semua berlomba untuk mendapatkan prestasi Romo. Nah, sebagai seorang pengikut Kristus, bagaimana kita merespon yang ini seperti ini Romo? Ini paradigma dunia, kacamata dunia. Paus Fransiskus kemarin, dia homili di Santa Marta. Darah martiria itu ansih ada di dalam kehidupan kekristenan sebenarnya. Tetapi itu disembunyikan karena dunia gak suka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, memang di dunia ini prestasi nomor 1. Tapi kalau kita lihat lagi ke depan, 10 tahun ke depan, apakah prestasiku ini mampu membuatku mencapai keselamatan dan ketenangan? Belum tentu.
Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, belajar bagi yang kuliah, atau keluarga yang bekerja membanting tulang, Ya. sampai lupa ke gereja. Tetapi kehilangan seluruh dirinya. Ya. Tapi yang lebih utama Bapak Ibu, saya tidak menyuruh Bapak Ibu tidak bekerja, tidak belajar. Tetapi bawalah Kristus di dalam pekerjaan dan usaha kita. Contoh, para murid yang belajar. Membawa Kristus di dalam hidup berarti membawa nilai-nilai kekristenan. Ya. Janganlah mencontek. Itu sudah bermakna. Lalu berbagilah pada teman sekelas yang masih kurang dalam belajarnya. Membantu dia belajar. Itu nilai kekristenan. Anda, teman-teman, tidak hanya mencapai nilai prestasi, tetapi belajar untuk berbagi. Bagi keluarga, orang-orang yang bekerja, bekerjalah secara jujur. Tidak korupsi. Tidak korupsi waktu, tidak korupsi macam-macam. Yang hari ini itu di kepala dunia, orang berlomba-lomba mencari uang. Uang sarana, tetapi dengan uang ini kita melihat bahwa kerja adalah karya memuliakan Allah. Dan Bapak Ibu bekerja karena apa? Karena mencintai anak-anak. Cinta melandasi pengorbanan Bapak Ibu bekerja, membanting tulang siang dan malam. Tetapi cinta itu juga harus ditunjukkan dengan cara mencintai pekerjaan. Begitu itu. Ya. Nah, di sini juga saya tertarik dengan kata belajar yang tadi Romo katakan ya Romo. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi di sini kita Yesus ingin agar kita meneladani apa yang sudah Yesus berikan dirinya sendiri ya Romo kepada kita. Ya. Nah, di sini kata belajar. Untuk kita sekarang ini Romo, belajar aja nggak sebenarnya nggak terlalu, masih ada lagi yang harus lebih dari belajar. Mungkin kita terjun langsung, belajar dalam arti kita harus terjun langsung dan bukan hanya belajar secara lisan ataupun mendengarkan. Jadi kita harus memang benar-benar terjun langsung ya Romo. Ya, belajar ini dalam arti di sini sebenarnya gini, seperti orang magang ya. Orang magang itu ngapain sih? Kalau orang magang berarti kan orang magang itu belajar berarti by doing gitu ya. Betul. Kalau mungkin anak-anak sekarang belajar itu yang membaca. Tapi dalam konteks ini belajar ini adalah seperti orang praktek ya. Praktek bekerja di perusahaan tertentu. Dia belajar mulai mencatat. Kalau orang yang belajar carpenter sebagai tukang kayu, dia belajar bagaimana menyerut. Dia belajar seluk-beluk bagaimana Yesus melakukannya. Dan kita juga sama. Jadi kita harus benar melaksanakannya ya Romo. Betul. Ya. Dan dalam hal ini Romo di sini ada aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi di sini kebahagiaan itu juga timbul dari Yesus itu sendiri yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, Yesus sendiri itu ya lemah lembut. Coba Bapak Ibu bayangkan di dalam membaca bacaan hari ini. Bayangkan Yesus yang tersenyum. Ataupun yang mencari domba yang hilang. Sangat lemah lembut loh. Dan itu yang membuat kita tenang kadang-kala. Kita punya Tuhan yang demikian baik. Oleh karena itu, ayolah. Tuhan kita gak kejam. Dia itu yang tersenyum dan menemani kita sungguh. Jadi don't worry. Jangan takut juga. Ya, jadi kebahagiaan yang sejati itu asalnya dari Yesus ya Romo. Betul. Tapi bukan berarti kita juga nggak bisa keras kan Romo? Betul juga. Contohnya Romo? Kita nggak bisa keras dalam arti apa ini Bu? Misalnya gini, kita harus nggak bisa keras memperingatkan seseorang. Kalau dia salah, nggak mungkin kita nggak tegur gitu. Ya betul. Ini kan lemah lembut dan rendah hati dalam konteks tertentu ya Bu ya. Yesus juga pernah marah. Tetapi dia tidak menghilangkan esensi dirinya. Kalau orang itu sudah baik pada dirinya sendiri, meskipun dia marah, dia tetap baik. Kalau orang itu jahat, dari awal intensinya sudah jelek, sudah pasti buruk. Nah di sini Yesus intensi awalnya
baik. Tapi caranya dia menunjukkan dengan hal yang berbeda, tergantung konteks dan situasi. Iya. Itu yang paling penting. Kita jangan lupa suatu konteks, ya. Iya. Tetapi biasanya saya sama karyawan, kalau karyawan telat atau apa, saya peringatkan. Saya juga bisa marah. Tetapi habis itu ya selesai. Jangan dipendam. Iya. Menjadi ini juga penyakit tadi ya, borok tadi ya Romo. Borok tadi. Habis itu saya bilang, habis saya kadang-kala menegur, saya minta maaf. Tapi maksud saya adalah ini. Iya. Itu yang lebih penting ya. Iya. Jadi kita harus berdamai dulu dengan diri Betul. sendiri ya Romo ya. Betul. Santo Ignatius Loyola pernah mengatakan juga, sebenarnya masalah itu berasal dari diri sendiri, Iya, betul. bukan dari orang lain. Iya. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, sebenarnya diri kita yang belum beres. Diri kita yang bermasalah. Ya, itu yang dikatakan oleh filsuf Friedrich Nietzsche juga sama. Iya. Orang yang selalu nyalain orang lain tuh orang-orang ini, orang-orang dekaden, orang yang ini, bukan orang yang melampaui, tetapi orang yang sudah mampu melihat dirinya, mengontrol dirinya, lalu mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Itulah yang dikatakan Superman, manusia yang melebihi. Itu yang dimau oleh Kristus ya Romo ya. Jadi luar biasa. Jadi apa ya? Sebenarnya coba Romo, apa definisi kebahagiaan? Saya ingin tanya. Kebahagiaan. Iya. Saya kalau mendefinisi, saya punya pengalaman bahagia yang paling bahagia satu. Saya pernah mengalami paling bahagia itu saat pengakuan dosa. Saya merasa capek. Tetapi saat mendengarkan orang-orang itu, orang yang bertobat, saya bahagia banget. Saya bisa merasakan bagaimana, oh Tuhan, bagaimana Tuhan itu menerima orang yang berdosa itu begini tuh. Orang yang saya dengarkan menangis dan dia sangat sungguh-sungguh ingin berubah. Itu kebahagiaan saya. Saya awalnya saya merasa capek, malas. Tetapi mendengarkan mereka punya niat yang luar biasa. Itu bagi saya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan saya sulit mendefinisikannya. Saya pakai kisah itu aja. Ya. Kalau saya mungkin seperti ini Romo, yang terkait tadi Romo katakan ketika pengakuan tobat itu ya Romo, mungkin yang mengaku dosa itu mengalami kelegaan dan juga ketenangan ya Romo. Mungkin, di situ mungkin kebahagiaan yang dirasakan. Dirasakan oleh dia. Iya. Ya, dan saya juga, dia bahagia, saya juga senang banget rasanya. Bisa membantu orang gitu. Betul. Jadi kelegaan itu ada dan ketenangan jiwa juga ya Romo ya. Jadi bukan berarti ngikutin Tuhan terus tanpa ada masalah ya Romo. Sebagai manusia biasa. Pasti penuh pergulatan. Iya. Dan pergulatan itu ya memang harus dilalui. Karena pergulatan itulah yang membuat kita dewasa secara iman dan secara pribadi. Iya. Masa kita mau kayak anak kecil terus disuapin? Iya betul Romo. Kita harus belajar dari awal. Kita lahir terus kita sudah bergulat loh. Bagaimana keluar dari rahim ibu, kita bergulat untuk hidup. Lalu saat kita mulai lahir, kita lapar, cara pergulatannya kita nangis. Nangis ya. Tetapi apakah kita akan menangis terus? Tidak. Kita bertumbuh dan berkembang. Itulah makanya hidup kita ya harus berbuah dan berkembang terus. Jangan stagnan. Itu ya. Nah, jadi Romo kalau bisa Romo tarik benang merah dari kedua bacaan hari ini Romo. Benang merahnya adalah satu, Tuhan itu maha kuasa dan maha besar. Dan kita tidak boleh lupa akan kebesarannya. Tetapi Tuhan yang maha kuasa dan besar ini juga hadir sekarang di dalam diri Yesus. Diri Yesus yang besar dan agung, tetapi dia datang ke dunia dalam rupa kemanusiaan. Dia hadir dalam bentuk kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan ia bersama-sama kita memikul kuk hidup kita. Jadi jangan takut.
Karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Ya. Itu aja. Ya, Tuhan Yesus selalu bersama kita ya Romo dalam keadaan apapun. Ya. Asal kita mau menghadirkan Tuhan Yesus itu sendiri di dalam diri kita. Ya, luar biasa Romo pada perbincangan hari ini, dan tanpa terasa sudah di penghujung acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang sudah berada di penghujung acara, dan sebagai akhir dari acara ini kita tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Advent. Kemudian kita lanjutkan dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Advent. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah memberikan teladan bagi hidup kami sebagai orang Kristiani. Bimbinglah kami selalu Tuhan, agar kami bisa membuka hati kami dan membiarkan Engkau datang di dalam hidup kami. Dengan demikian, hidup kami dapat lebih berbuah dan berguna bagi orang-orang di sekitar dan keluarga kami. Dan berkatilah pula kami ya Tuhan, agar kami juga dapat memaknai setiap pergulatan dan tantangan hidup kami di bawah terang Engkau sendiri. Sehingga apa yang kami pergulati dapat menjadi nilai dan pemaknaan yang semakin menguatkan pribadi kami. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, segala doa-doa kita, segala pergulatan dan tantangan hidup kita, serta seluruh keluarga yang kita cintai, selalu diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Stefanus Advent Novianto SY pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Aku rindukan kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidup.
lagi ku meragukanmu. Terima kasih, kau yakinkanku bahwa kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukanmu, tak lagi ku meragukanmu. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love